Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi kita kali ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang ayo kita mulai belajarnya. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak, begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif ini merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau kita sebut secara kawin. Perkembangbiakan generatif ini melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Nah, kalian perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga yang berfungsi sebagai penyokong dan penghubung bunga dengan ranting. Yang kedua adalah dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya. Dasar bunga ini juga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai. Yang ketiga adalah kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi mahkota bunga saat kuncup. Kelopak bunga ini merupakan modifikasi dari daun. Bagian bunga yang keempat adalah bakal biji, yaitu melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Bagian bunga berikutnya adalah benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Putik merupakan bagian atau alat kelamin betina. Sedangkan mahkota bunga adalah bagian yang paling indah dengan warna yang mencolok sehingga dapat menarik perhatian serangga agar menghinggapinya. Fungsi dari mahkota bunga ini adalah untuk membantu penyerbukan dan untuk melindungi alat reproduksi. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian bunga dan fungsinya, sekarang kita akan mempelajari proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur. Pembuahan ini akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Nah, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru ini akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa yang akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Contohnya pada pohon mangga, jambu. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan, contohnya pada jagung, padi, dan kelapa. Ketiga adalah penyerbukan silang, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan, contohnya pada melinjo, Kamboja.
Yang keempat adalah penyerbukan bastar, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Contohnya adalah penyerbukan bunga mawar merah ke mawar putih. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara hewan seperti serangga dan burung, air, angin, dan manusia. Selain berkembang biak dengan cara generatif, tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tanpa proses penyerbukan dan pembuahan. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu secara alami dan buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan secara alami tanpa bantuan manusia. Contohnya adalah tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah mencangkok, stek batang, stek daun, merunduk, dan menempel atau okulat. Berikut adalah contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Tunas merupakan keturunan atau anakan yang tumbuh dari batang pohon yang ada di dalam tanah. Contohnya pada pohon pisang dan daun suji. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis, di mana setiap siung umbi lapis akan menjadi individu baru. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Umbi batang adalah batang yang tumbuhnya di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Umbi akar adalah akar yang berisi cadangan makanan. Contohnya ada pada wortel dan singkong. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Contohnya pada stroberi dan rumput teki. Rimpang atau akar tinggal merupakan penjelmaan batang beserta daun yang terdapat dalam tanah. Rimpang selain sebagai alat perkembangbiakan juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rimpang adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan berkambium. Keuntungan mencangkok, pohonnya cepat berbuah dan sifatnya sama dengan induknya. Sedangkan kerugiannya, pohonnya kurang kuat karena akar yang dihasilkan adalah akar serabut. Yang kedua adalah stek batang, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan menanam bagian batangnya. Yang ketiga, stek daun, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian daunnya. Yang keempat, merunduk.
Merunduk ini biasanya adalah tanaman yang batangnya menjulur dan berbuku-buku. Contohnya pada stroberi. Yang kelima adalah menempel atau okulasi, dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan yang sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Nah, itu tadi materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.